Sebanyak 1.080 liter minyak goreng diamankan polisi dari sebuah loket bis antar kota antar provinsi di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Puluhan kardus minyak goreng ini akan dikirim oleh seorang perempuan melalui bis antar provinsi kepada saudaranya yang ada di Pekanbaru, Provinsi Riau. Diduga minyak goreng ini dibeli dengan harga murah saat pemberlakuan harga eceran tertinggi beberapa waktu lalu dan akan dijual di Riau dengan harga yang tinggi seperti saat ini. Dengan situasi saat sekarang yang terjadi tentang ketersediaan minyak goreng, langsung kita tindak lanjuti, langsung kita cari, selidiki siapa pemiliknya, dari mana dibeli. Ternyata pemiliknya adalah orang Simalungun, selanjutnya dibeli dari kota Tanah Jawa. Pasca diamankan 1.000 liter minyak goreng akan diserahkan ke Dinas Perdagangan untuk selanjutnya didistribusikan. Sementara pelaku hanya diberikan surat peringatan agar tidak mengulangi perbuatannya. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Truk bermuatan 8 ton minyak goreng terguling di jalan lintas Lampung Bengkulu. Akibatnya ribuan botol minyak goreng berserakan di tepi jalan. Kecelakaan terjadi akibat rem truk tidak berfungsi saat menuruni kawasan tebing batu. Ribuan botol minyak goreng berserakan di tepi jalan usai pengangkutnya terguling di jalan lintas Lampung Bengkulu, wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Anggota Polsek Nasal Kabupaten Kaur langsung mengamankan lokasi kecelakaan agar tidak terjadi pencerahan. Truk bermuatan sekitar 8 ton minyak goreng dari Bekasi ini dengan tujuan Kabupaten Bengkulu Selatan. Kecelakaan terjadi akibat rem tidak berfungsi saat menuruni kawasan tebing batu. Sopir dan kernet terluka ringan dan dievakuasi ke puskesmas terdekat. Ratusan warga di Lumajang dan Surabaya, Jawa Timur menyerbu antrian minyak goreng murah. Bahkan seorang emak-emak pingsan karena kelelahan saat mengantri. Ratusan warga yang didominasi ibu-ibu menyerbu operasi pasar minyak goreng murah di Gor Kabupaten Lumajang Jumat siang. Ratusan warga ini rela berdesakan dan berebut antrean untuk mendapatkan 2 liter minyak goreng dengan harga Rp25.000. Namun di antara ratusan emak-emak yang mengantre, petugas mendapati seorang emak-emak yang pingsan karena kelelahan mengantre. Operasi pasar minyak goreng murah ini, penyelenggara menyediakan 4.000 liter minyak goreng pada operasi pasar kali ini. Operasi pasar ini juga sebagai upaya menstabilkan harga minyak goreng di pasaran. Satu komando. Kita dari Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Lumajang bersama dengan Pemuda Pancasila dan HIPMI Lumajang, kemarin kita mendapatkan stok dari beberapa pabrikan untuk minyak goreng, dan sasaran kita adalah ibu-ibu rumah tangga yang memiliki industri kecil seperti pedagang minyak goreng, kemudian ibu-ibu catering dan lain-lain. Sementara di kota Surabaya, demi menarik minat warga, penyelenggara memberikan syarat agar warga membawa botol plastik kemasan bekas. Puluhan emak-emak mendatangi SD Muhammadiyah 18 Surabaya Jumat siang. Mereka datang dan menukarkan botol-botol plastik bekas dengan sebuah kupon. Kupon ini kemudian digunakan emak-emak untuk mengambil minyak goreng serta paket sembako murah. Membantu. Ya diarani membantu. Ya membantu rezeki, suatu rezeki, alhamdulillah. Sedikitnya 400 paket sembako dan minyak goreng disalurkan kepada warga yang kurang mampu. Sementara botol-botol plastik bekas yang terkumpul nantinya akan dimanfaatkan siswa untuk membuat kerajinan tangan daur ulang. Dari Lumajang dan Surabaya, Jawa Timur, Yaya Nugroho dan Yuda Prawira, iNews melaporkan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi kembali menggelar inspeksi mendadak ke beberapa toko retail untuk memastikan ketersediaan minyak goreng. Sidak digelar di kawasan Rawamangun dan juga Kelapa Gading, Jakarta. Menanggapi keluhan masyarakat soal minyak goreng, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menggelar inspeksi mendadak ke toko retail di Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Retail yang disasar Lutfi adalah sejumlah swalayan di Rawamangun dan juga di Arta Gading. Menteri Perdagangan menyatakan ketersediaan minyak sudah melimpah. Selain mengecek ketersediaan minyak, Lutfi juga mengecek stok kebutuhan lain seperti daging dan juga gula. Ya, aku tanya.
Ada apa? Ada tapi. Emang jual apa? Warung ini. Jual apa? Jual warung aja. Apa? Ada banyak. Oh. Yang beli? Nggak ada. Maksudnya hari beli? Nggak ada, ini genteng, Pak. Ini ada. Sehat terus ya. Sehat. Kita ke informasi lainnya pemirsa, seorang bocah berumur 11 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menderita obesitas sejak 4 tahun lalu. Kini berat badannya mencapai 126 kg. Pihak keluarga berharap adanya bantuan dari pemerintah atau dermawan untuk biaya perobatan anaknya ke rumah sakit. Bocah ini bernama Rafka Adiputra, berumur 11 tahun. Anak bungsu dari 4 bersaudara pasangan Samin dan Punih, warga Kampung Belendung, Desa Kedung Pengawas, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ini menderita obesitas. Saat balita, Rafka pernah mengalami kekurangan gizi, namun setelah umurnya beranjak 6 tahun, berat badannya mulai bertambah. Sejak usianya beranjak 11 tahun, bobot tubuh Rafka mencapai 126 kg. Dalam kesehariannya, Rafka sulit bergerak dan tidak bisa bermain selayaknya anak-anak seusianya. Ia hanya bisa duduk dan tidur di kursi khusus yang dimodifikasi oleh orang tuanya. Saat ini bahkan ia terpaksa putus sekolah. Karena keterbatasan biaya, pihak keluarga berharap ada bantuan dari pemerintah dan juga pihak dermawan untuk biaya pengobatan anaknya agar dapat tumbuh normal seperti anak-anak seusianya. Sedikit tapi kan itu sekali makan gitu. Untuk mengenal lebih dalam terkait bahaya obesitas pada anak, sudah bergabung bersama kami dokter spesialis gizi klinik, Dr. Shena. Selamat siang, Dr. Shena. Selamat siang, Mas. Baik, dok, sebenarnya seberapa berbahaya ini anak yang menderita obesitas, dok? Ya, anak yang menderita obesitas itu bahayanya hampir sama ya, seperti orang dewasa. Jika dari sejak usia anak mereka menderita obesitas, maka nanti di saat masa dewasanya kemungkinan mereka juga akan mengalami obesitas. Selain itu berbagai penyakit tidak menular ya, seperti penyakit jantung, penyakit hipertensi, penyakit pembuluh darah lain, diabetes, dan penyakit metabolik lainnya juga bisa mereka alami di masa mendatang. Bukan hanya itu, ada kelainan-kelainan yang lain yang bisa mereka alami seperti pertumbuhannya bisa terganggu, daya tahan tubuhnya menurun, ya, gangguan pada sendi dan tulang-tulang, dan juga gangguan hormonal ya. Jadi bisa saja anak ini mengalami pubertas dini. Baik, dok, sebenarnya seperti apa sih ketika anak mulai obesitas itu? Karena kan tadi umur 6 tahun anak ini bahkan sempat kekurangan gizi. Namun ternyata di umur 11 tahun perlahan melonjak bahkan hingga 126 kg. Apakah bisa secepat ini sehingga berat badannya juga naik segitu signifikannya, Dr. Shena? Ya, memang kita harus mengetahui dulu apa penyebab dari kenaikan berat badan secara cepat ini. Apakah memang ada gangguan hormonal ya pada anak ini sehingga mengalami kenaikan berat badan begitu cepat, atau memang karena pengaruh pola makan yang tidak baik dan aktivitas yang sedikit. Ini harus kita teliti dulu ya, kita periksa dulu dari mana sebenarnya penyebab anak ini mengalami obesitas yang kalau lihat dari gambar cukup berat ya, obesitas berat. Nah, untuk mencegah anak mengalami obesitas, apa yang harus dilakukan orang tua, Dr. Shena? Ya, yang pertama apabila memang sudah terdiagnosis mengalami obesitas ya seperti yang ada di video, ya kita harus mengetahui pertama penyebabnya apa. Jika memang adanya kelainan hormonal, maka harus diterapi ya ke dokter spesialis anak. Lalu yang kedua, kita harus menerapkan pola makan yang baik kepada anak ini ya dengan mengacu pada diet gizi seimbang yang cukup komponen karbohidrat, protein, lemak ya, serta multivitamin ya, vitamin dan mineralnya ya. Dan kita juga harus perhatikan bagaimana aktivitasnya, apakah memang sehari-hari anak ini hanya banyak tiduran atau duduk menonton TV atau bermain gadget ya, yang saat ini banyak sekali dialami oleh anak-anak. Nah, itu harus kita atasi juga.
Baik, nah Dokter Shena, saat ini kan jika mungkin untuk diet seimbang, saat ini kan yang dibutuhkan adalah kebiasaan untuk hidup lebih sehat, baik dari anak maupun orang tua yang memberikan makanan. Nah, untuk mengubah pola kebiasaan ini kan agak susah. Bisakah langsung ekstrim untuk dietnya atau secara perlahan? Dan tahapannya baiknya seperti apa, Dok? Ya, tahapannya ya untuk anak-anak ya agak berbeda dengan orang dewasa. Untuk anak-anak tentunya kita harus memberikan motivasi dulu ya kepada anak-anak untuk berusaha menurunkan berat badannya. Ya, ajak anak untuk mengonsumsi makanan yang sehat, tetapi memilih jenis makanan yang memang dia sukai dan bisa diterima. Karena berbeda dengan orang dewasa, anak-anak tidak bisa dipaksa. Oleh karena itu, orang tua juga harus ikut serta. Ya, ikut serta menerapkan pola hidup yang sehat di keluarga, dilakukan bersama-sama sehingga anak ini juga nantinya mau ikut beserta dengan anggota keluarga yang lainnya untuk melakukan pola hidup yang sehat. Untuk target penurunan berat badannya juga tidak bisa terlalu ekstrim karena pada anak-anak juga masih mengejar pertumbuhan tinggi badan. Jadi itu harus nanti diobservasi bagaimana pertumbuhan tinggi badannya dan juga kenaikan berat badannya. Begitu. Baik. Kalau untuk anak, Dok, bagaimana perkembangan penurunan berat badannya? Apakah harus stabil atau bisa ekstrim atau sama seperti orang dewasa yang bisa ekstrim juga tiba-tiba dalam 1 bulan misalnya bisa turun 3 atau 4 kilo? Ya, itu tergantung nantinya dari penyebab obesitas pada anak ini ya. Tetapi pada umumnya untuk anak-anak kita tidak bisa melakukan diet yang terlalu ekstrim seperti pada orang dewasa karena kita masih mengejar pertumbuhan terutama pertumbuhan tinggi badan yang masih berlangsung ya. Apalagi anak ini masih berusia sekitar 9 atau 10 tahun ya, tadinya masih panjang waktu untuk pertumbuhan tinggi badannya. Kita bisa memberikan target ya sesuai dengan berat badannya saat ini ya dan berapa berat badan ideal yang akan dicapai. Tetapi pada dasarnya kita bisa menurunkan sekitar 0,5 sampai 1 kilo per minggu ya atau 4 kilo dalam 1 bulan atau mencapai turun 10-20% dari berat badan awalnya. Baik. Terima kasih Dr. Shena Angelia, Dr. Gizi telah bergabung bersama kami. Kita harapkan semoga pesan ini diterima orang tua juga harus hidup sehat agar anaknya ikut mengikuti kebiasaan hidup sehat. Terima kasih Dok, sehat selalu. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai 3 rumah di Kampung Sawah Srengseng, Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan nyaris roboh akibat tergerus aliran Sungai Ciliwung. Tetaplah bersama kami di iNews Siang.